Dalam rangka memperingati hari ulang tahun gue yang ke-40 tahun, jadi gue ada ide gimana kalau misalnya gue melakukan hal yang jarang gue lakukan, yaitu nongkrong. Gue ulang tahun tanggal 28 Desember, tanggal 29 Desembernya kita bikin nongkrong bareng di Bali. Karena di hari sebelumnya gue lagi ada show stand up comedy cerita sialku, jadi kita baru bisa bikin nongkrong barengnya tuh keesokan harinya. Di acara itu dipandu sama Ajis Doa Ibu, Presiden Stand Up Indo. Kita ngobrolin soal nongkrong dan yang paling penting nih juga ada istri gue di sana ngebahas gue sih sebenarnya. Bang, waktu itu kan kita sering nonton Abang ya. Iya. Abang tuh kalau mengimpersonate Kak Anissa itu seolah-olah tuh Kak Anissa tuh manggil sayangnya itu kurang keren. Oh gitu ya? Emang aslinya gimana sih Kak Anissa kalau manggil sayang? Coba biasanya gimana sayangnya? Sayang. Ini enak kalau Abang kalau Abang gimana mencontohkannya? Sayang. Ya sih. Kadang kan suami terimanya beda, Ji. Oh iya benar. Iya, padahal benar. maksudnya sayang tapi kita penuh tekanan. Kadang-kadang kayak gitu. Tapi jarang-jarang nih Anissa mau ikutan nih. Wih, Iya. spesial banget buat kalian nih. Jarang-jarang. Enggak jarang ikutan karena apa Bang? Karena sibuk Kak Anissanya atau karena apa? Sibuk dia. Terus dia Anissa ini sebenarnya suka deg-degan. Nanti aku ngomong apa ya sayang, aku ini tenang aja ada aku kok biar aku yang jagain gue bilang. Selalu bisa kayak gini biar menangin. Tapi kalau di belakang panggung diledekin aku. Gak pernah. Iya. Ya nonton cerita sialku ada gak? Selalu gue puji kan dia kan. Iya. Dengan penuh kasih sayang gitu. Love language kamu apa ya kalau... Apa Bang? Apa love language-nya apa love language-nya? Aku tuh tahu banget love language aku. Tahu tuh pas habis mau lahiran tuh kan kita datengin yang namanya dula kan buat ngebantu proses persalinan. Bener. Jadi Bang Dika tuh belajar banget soal love language istrinya tuh butuhnya apa, yaitu word of affirmation. Oh itu ya? Astagfirullahaladzim. Emangnya apa Bang yang selama ini Abang tahu selain itu? Physical attack sih biasa. Physical touch bukan attack. Kalau attack itu pasangan, Yono ke pasangan. Iya, Physical attack dia selalu attack. Tapi dulu tuh memang dia pas lahiran pertama ya. Anissa tuh takut banget melahirkan normal dia. Karena dia taunya maunya disesar, takutnya sakit apa segala macem. Akhirnya gue bikin janjian sama Dula, pendamping persalinan. Ya. Nah di situ gue baru tahu ternyata memang dia tuh memang ininya word of affirmation. Butuh diiyain gitu loh. Iya. Kamu bisa sayang, kamu hebat sayang gitu. Dan akhirnya lahirlah si Alea gara-gara itu. Jadi gue tahu nih word of affirmation. Wis. Seorang Raditya Dika yang bercanda-bercanda sangat menghargai istri. Tepuk tangan buat Raditya Dika. Gila. Tapi Kak Anissa, apa benar yang diberitakan oleh Radit barusan? Benar kalau aku love language-nya word of affirmation, tapi kadang suka dipakai di waktu-waktu yang tidak tepat. Contohnya? Maksudnya apa nih? Contohnya gimana? Iya. Apa nih maksudnya? Iya, kadang kalau misalnya aku lagi kesel, nah karena dia tahu aku word of affirmation, jadi kayak dibaik-baikin. Jadinya kayak mau marah gak jadi, karena emang... Ya kan istri kalau lagi kesel masa kita gak baik-baikin betul kan? Betul. Kadang-kadang ini suka marah kan. Misalnya kayak sayang ini kenapa kamu lama banget apa segala macam. Ya tenang sayang kan aku mau ngasih yang terbaik karena kamu istri yang paling cantik. Gak bisa gue. Oh langsung kayak gitu. Langsung meleleh dia. Marah gitu sih mukanya. Enggak, sebentar ini tadi istri yang paling cantik. Iya. Kan ada Pandu. Yang gak cantik ya. Kan ada Pandu Winoto istri gue yang lain. Anyway Pandu itu memang istri siri dari Bang Radit ya. Tidak diakui oleh negara dan agama. Tapi hari ini gue seneng sih Jis. Karena Gimana Bang? gue 40 tahun kan kemarin. Yes. Terus gue kayak pas sebelum berangkat ke Bali. Kayak gue pengen ngelakuin hal yang baru gitu. Ya. Nah yang paling gak pernah gue lakuin ya kayak gini nongkrong. Gue tuh paling gak bisa gue. Nongkrong, Betul. ketemu, Nggak pernah ngobrol. nongkrong. Lebih intim. Kalau stand up kan beda ya. Kita panggung tinggi. Terus penonton ada 1.900 orang. Datang stand up pulang selesai gak boleh ngerekam apa segala macem kan. Ini tuh gue kayak pengen bikin something yang lebih intim lagi gitu. Ya, Makanya ya. gue pengen ajak teman-teman di sini. Terutama di Bali ya. Kita nongkrong bareng hari ini buat Spesial. 40 tahun. Tetap Benar. bayar tiket, tetap bayar. Ya. Ini adalah nongkrong yang berbayar ya teman-teman ya. Nongkrong berbayar. Tapi benar Bang Radit ini emang orang tuh yang jarang nongkrong. Gue saksi Betul. sendiri. Abang nih kalau lagi konten kemana gitu.
habis konten udah dia akan ketemu tamu, konten dia akan turun di parkiran nunggu tamunya keluar dikasih uang lagi gitu sama tamunya. Memang abang nyari sampingan juga kadang. Nyari sampingan. Memang jarang. Nah ini spesial banget. Ini pertama kali bang. Nongkrong kayak gini kayaknya pertama deh. Ini jujur ya, gue tuh kalau lebih dari 3 orang di satu meja gitu, gue grogi, gue bingung. Gak bisa gue. Anissa saksinya nih. Karena dia kan suka bawa teman-temannya ke rumah. Iya. Terus dia sempat marah-marah waktu awal-awal nikah. Bilang ini teman aku ke rumah, kamu kenapa kok masih di atas? Ajak ngobrol lah teman-teman aku, karena ada teman-teman aku di sini. Ya udah akhirnya suatu hari dia bawa teman-temannya lagi, pada ngumpul, turunlah gue ke bawah gitu. Nah dianya masih di kamar. Tiba-tiba Anissa manggil gue ke atas ke kamar, sayang sini, gue ke atas kenapa? Ini teman aku bilang, suami lo kok serem ya gitu. Serem kenapa? Karena gue di meja cuman gini doang ngeliatin. Abang makanya kalau di rumah udah saya bilang jangan pakai topengnya Pandu. Tamu-tamu nganggapnya serem. Terus bang. Ya, nah makanya gue gak ngerti gitu loh. Ya, kenapa tapi kan seremnya? aku berusaha kan, aku mencoba kan. Berusaha sih walaupun kadang kayak harus dipancing dulu. Karena abang tuh bener-bener kayak gak pernah nongkrong kak. Gak pernah. Ya. Jadi gue. kalau tiap aku ngajak awal-awal nikah kan pasti kalau kemana-mana ngajak pasangan kan. Ya. Biar melibatkan segala macam apa yang kita suka. Ya. Tapi selalu ditolak. Jadi ujung-ujungnya tuh kayak kalau aku nongkrong kayak yaudah aku pergi dulu ya udah gak pernah ngajak lagi. Oke. Terus sampai akhirnya karena kayak semua teman-teman aku kan sudah berpasangan. Jadi cuma aku doang yang going solo. Akhirnya aku bawalah nongkrong di rumah supaya itu satu-satunya cara suamiku juga nongkrong. Tapi yang terjadi ya itu kayak kalau misalnya aku ke toilet cepet-cepet disuruh ke bawah. Aku di chatnya gak cuma sama suamiku tapi sama teman-temanku juga yang mereka lagi bareng. Setakut apa teman-temannya Jadi kayak- Anissa sama saya coba? Kenapa Bayangin gak sih? Setakut itu mereka Gak sama tahu. gue. Karena kayak itu bahkan suaminya ya. Apa tuh? Suaminya loh yang kayak lo cepetan deh ke bawah. Oh gitu, oh Iya. ternyata. Oh. Dia pura-pura ketawa depan gue berarti kayak. Ya habis gak tahu, gue juga, ini jujur ya gue tuh gak tahu Ya. mau ngomong apa Jis sama orang-orang. Itu Ya. yang pertama. Terus yang kedua juga, Anissa memang di awal nikah, kalau ada yang follow Anissa ya, lo lihat tuh, tiap malam minggu itu IG story-nya dia, itu kumpul-kumpul sama temen-temennya. Sama teman-teman. Selalu gak ada gua. Ya. Awal-awal nikah gue masih diajak tuh kayak Oke. sayang nongkrong yuk dan gue selalu nolak kan. Aku kayak gak bisa sayang tempat rame gini-gini segala macem. Setelah pernikahan setahun 2 tahun dia udah gak ngajak lagi. Kalau malam minggu udah masuk kamar aku pergi ya. Pergi aja udah dia. Jadi gue bahkan udah tidak terlibat dalam rencana nongkrongnya dia sekarang. Di rumah mainan kucing. Iya, gitu. iya, iya. Ya emang kayak gitu aja sih. Mungkin itu salah satu faktor Kak Anissa udah memahami abang. Jadi Iya, nggak maksa nongkrong. Karena teman-teman pernikahan itu bukan hanya menjalani tapi memahami. Gokil. Tiba-tiba banget itu ya. Kaget. Tiba-tiba banget lo masuk begitu Jis. Agak kaget sih gue Jis. Tiba-tiba banget itu. Kan sekarang kondisinya sudah menikah, sudah punya anak juga. Iya. Ada yang ngebedain gak ketika nongkrong dulu zaman-zaman pacaran? Zaman-zaman lagi suca tuh, gue Iya. sering lihat tuh kalian di backstage. Bener. Pacaran mesra-mesraan gitu, inget gak Kak Anissa yang Emang iya. abang, Mana nih? yang abang lagi potong rambut, udah Aku botak. emang. Iya Kak Iya Anissa ada bilang, fotonya. ada enak fotonya. nih, Aku nggak pernah lihat seru foto. deh. Ada, Iya, ada. abang botak. Pakai jas ya. Kak Anissa di atas, captionnya Oh, aku foto iya, bareng iya, tuyul iya, yang iya, itu. iya. Oh iya iya. Captionnya iya. itu. Iya aku foto bareng tuyul. Foto bareng itu. Iya kan, captionnya itu. Iya, aku ingat Itu. sih fotonya tapi aku lupa caption. Itu ada. Iya dia megang kepala gua kan. Heeh. Keretak abal-abal. Bedanya Iya. apa bedanya pada saat masih pacaran sama sekarang tuh? Apa Apa punya sayang? waktu-waktu tersendiri? Atau misalkan kan sekarang ada konsep eh, tiga hari kita harus ngapain? Selama dalam sebulan 3 hari ngapain? Nongkrong atau pergi ngedate atau liburan gitu. Apa yang sekarang disiasati nih? Kalau dulu kan Bang Dika tuh emang sebenarnya suka nongkrong tapi cuma sama aku doang. Iya. Suka nongkrong sama aku doang Ya, ya? karena memang abang tuh kalau nongkrong emang sambil kerja, sambil nulis segala macem. Jadi kayak kita ngopi yuk atau apa sambil kerja. Ya. Tapi kalau sekarang tuh lebih apa ya, nongkrongnya sebenarnya lebih jarang karena jadwalnya Bang Dika tuh udah lebih sibuk. Tapi sekalinya ada waktu tuh kayak lumayan berusaha, ya kita nongkrong deh walaupun habis itu kayak cuma sejam 2 jam kita nongkrong habis itu aku kerja. Yang penting kita nongkrong ngobrol apa aja atau enggak sambil bawa anak jadi kayak menghabiskan waktu gitu loh. Oke sih usahanya aku suka. Ini baru aja tadi pagi sih. Ya. Baru tadi pagi gue bilang ke Nisa kan gue udah 7 hari di Bali. Ya. Gue sampai Januari bakal di sini kan. Yes.
Gue udah 7 hari, udah seminggu lebih di Bali. Tadi pagi kan gue bangun terus gue bilang ke dia, aku gak mau tahu, pokoknya besok kita cuman berduaan aja ya, gue bilang. Nanti temenin aku kerja di kafe dan lain-lain. Nah itu gue baru sadar tuh, ketika gue lagi proyek ini ya, Timun Jelita ini, kan bikin lagu nih. Yes. Terus gue lagi nyari tema lagu kan. Gue mau bikin lagu apa ya, yang tema yang menarik. Semua orang bilang tuh harus deket sama kita kan. Jadi gue nyari apa yang deket sama gue ya. Akhirnya gue pusing, gue ngajak dia pergi makan malam waktu dari Sensi apa dari mana di Jakarta. Begitu sampai rumah, gue masih bingung mau bikin lagu soal apa. Iya. Terus dia duduk sofa sebelah gue, si Anissa duduk sofa sebelah gue, terus gue mikir, apa gue bikin soal ini aja ya? Soal bahwa gue memang gak punya temen, gue kemana-mana sendiri, tapi gue berduanya sama dia doang. Terus akhirnya gue ngambil gitar, terus gue nyanyi itu. Memang aku orangnya begini, tidak punya teman, aku suka sendiri. Untung ada kau datang menemani setiap langkah setiap hari. Aku hanya mau berdua aja. Langsung nyanyi. So sweet ya, so sweet ya. Terus? Nah tapi memang bener. Betul. Gue gak punya teman, gue jarang bersosialisasi, gak bisa nongkrong juga. Cuman sama dia gue kemana-mana sama Anissa doang gitu. Iya sama Anissa doang. Sama Anissa doang kan? Iya Anissa doang. Iya, gak ada. Aku gak percaya sih. Hah? Coba deh cerita Anissa, deh. iya. Gak ada ini? Gak ada. Anissa aja kan? Walaupun kita sempat gagal berapa kali pas first date kita. Oke. Karena ini aneh banget, gue pikirnya cuma beralasan doang. Gue dulu mau ngajak dia ngedate kan. Iya. Pertama kali ngedate, dia batalin date-nya. Karena pas gue mau nyampe rumah dia muntah-muntah. Itu last minute bang, batalinnya. Ya berapa setengah jam sebelum. Iya, lu udah OTW. Iya udah OTW, Okay. aku muntah nih vertigo gitu. Oke, sekali udah. 2 kali mau jemput dia lagi, muntah lagi dia. Emang gue apaan sih? Mendekati rumah dia udah. Akhirnya ketiga baru kita bisa keluar. Yang ketiga kali. Gitu. Tapi abis itu gue pacaran sama dia gak pernah vertigo sama sekali. Dan gak pernah muntah. Gak pernah muntah lagi. Nah itu beneran apa? Nah itu mengada-ngada Apa yang atau terjadi? Bener, aku selama sebelum ketemu Bang Dika juga gak pernah vertigo. Tapi tiba-tiba kayak bener-bener lagi diem, kayak mau gempa gitu loh. Oke. Terus karena kan first date kan, agak bingung agak bingung nolaknya gimana akhirnya. Agak bingung nolaknya. Sumpah. Karena dia kan pusing. Oh maksudnya ngasih tahu Bang Dikanya Nggak jadinya. kan. Karena aku waktu itu masih 19 tahun kakak. Betul. Sedangkan abang waktu itu 28 tahun. Iya. Jadi kayak mau ngomong tuh kayak takut salah deh gitu. Okay. Akhirnya ya si ABG ini masang status di Twitter. Apa? Iya. Masang status di Twitter. Kapal oleng kapten. Wow. Terus habis itu kamu ngechat aku, kamu kenapa? Wow. Terus kamu kenapa? Iya nih aku vertigo. Gitu. Kapal oleng kapten. Alay. Tapi kamu jadi nanya kan? Kamu jadi nanya juga kan? Iya. Oh gara-gara itu. Sampaikan kan? Kapal oleng kapten. 19 tahun bang. Iya, benar. 19 tahun. 19 tahun dia masih jadi pelaut memang. Oh waktu itu vertigo, pusing. Vertigo. Iya. Itu berarti masih kuliah? Baru kuliah ya Baru dia. kuliah. Di Bandung ya waktu itu. Oh kalau itu mah, kalau lagi masih umur kuliah, ada yang deketin terus tiba-tiba kamu itu kan Nisa, itu mah orangnya gak jauh-jauh itu. ada yang ngirimin Bener. itu, ada yang ngirimin. Ferry Irwandi itu maksudnya. Bukan. Oh, bukan. Santet. Berarti sekarang mah karena udah punya anak ya, udah menikah, mensiasatinya pokoknya ada waktu kosong langsung diisi dengan berduaan gitu ya. Benar. Ya. Ya gitu aja sih paling. Ketika kita selesai ngobrol bertiga, masuk ke sesi Q&A. Yaitu pertanyaan-pertanyaan dari penonton yang gue jawabin. Silakan Mas. Nama siapa dari fraksi partai apa? Silakan. Maksudnya dari mana? Dari Bali atau dari mana? Serius banget kayaknya dia nih. Iya. Selamat sore Bang Radit sama Sore. Kanisa. Perkenalkan nama saya Renaldi dari Sidoarjo. Sidoarjo. Iya. Kita kan lagi di Bali. Iya. Betul. Yang lain ya? Yang lain yang dari Bali. Dari Bali. Ya boleh. Sidoarjo. Oh nggak apa-apa. Oke. Kasihan. Boleh nggak apa-apa. Gak tahu kota dia ya. Nah,
kebetulan saya pekerja kreatif, kan pasti kan kita dituntut untuk kreatif kan. Nah, yang menarik adalah tadi Kak Anissa kan cerita sama Bang Radit perihal kayak menemani Bang Radit untuk bekerja. Nah Betul. ini pertanyaan buat kalian berdua. Gimana? Nangis lu? Enggak. Kenapa? Nggak apa-apa. Sedih ya? Kenapa? Gue tua ya? Tolong Kanebo panitia. Kanebo. Kan nangis, Pedes Bang. dong. Gimana sih Kak Anissa nge-support Bang Radit untuk tetap kreatif atau Bang Radit gimana sih kalau lagi nggak ada ide itu apakah tanya ke Kak Anissa atau gimana atau bahkan anak-anaknya jadi inspirasi juga untuk sangat. untuk Yang nonton stand up gitu. gue tahu itu sangat jadi inspirasi. Sangat. Ya, jadi kayak gimana sih Bang Radit sama Kak Anissa untuk saling support dalam hal ide ataupun semacamnya lah itu dalam kehidupan juga ya. Bagus pertanyaannya. Siapa tadi namanya? Renaldi. Renaldi, berarti kamu punya pasangan sekarang? Iya. Mana pasangannya? Oh ini. Oh Bang, berarti tadi terjawab. Apa Dia tuh? minta kisi-kisi bagaimana cara Kanisa support abang. Iya. Mungkin pasangannya kurang support. Iya itu. Itu, Bang. Makanya gue mau lihat. Oh yang Betul. ini yang kurang support. Jadi itu pertanyaan sindiran Bang Iya, sebenarnya. iya. Agak-agak sarkas di situ. Bener. Bagus Mas Renaldi, bagus. Iya, gak apa-apa. Bagus. Halus banget mainnya. Bagus. Suka gue. Silakan, abang dulu apa Kanisa dulu? Sore ini pacaran atau udah suami istri? Udah suami istri. Udah suami Suami istri. Gimana Anissa nih yang lagi disindir nih silakan. Hai Kak, buat istrinya. Siapa nama kamu? Nama istri siapa Kak? Istrinya. Vina. 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 silakan. Ya, hai Mbak Kak Vina. Vina. Hai Kak Rinaldi. Renaldi. Sebelah siapa Renaldi? Gak usah, Bang Radit gak usah. Mereka Kan lagi gak kirain lagi rombongan, absen. gak usah. Gak bukan ya? Gak usah Bang, Bukan gak absen usah. gitu ya? Ntar sampai belakang Bang, Iya, iya. gak usah. Silakan Kak Anissa, gimana cara support abang? Gimana cara supportnya ya sebenarnya selalu ada di samping aja sih. Kadang kan kalau misalnya Bang Dika punya sesuatu yang lagi dikerjain kadang gak punya waktu juga buat kita kan. Jadi aku sih udah kayak kita udah saling ngerti aja kalau misalnya sama-sama lagi ada kerjaan. At least luangin waktu ya kerjanya bareng-bareng sebelahan. Jadi kadang kalau misalnya kita nemenin Bang Dika kerja tapi ada sesuatu yang kita penasaran sama apa yang dikerjain. Terus kita nanya karena penasaran itu kayaknya salah satu bentuk support juga karena kita jadi penasaran sama apa yang dia buat kan. Terus walaupun kita gak ngerti apa-apa tapi aku tuh seneng belajar apa yang sedang Bang Dika kerjain walaupun gak ngerti. Aku tuh suka kalau misalnya aku punya sesuatu terus ditanya terus orang penasaran itu tuh malah jadi bentuk support buat aku. Jadi mudah-mudahan ketika aku ngelakuin gitu ke Bang Dika juga ngerasa kayak gitu sih. Yang paling pertama sih ya, sebelum dia ngasih apapun ke lu harus siap kalau dia bilang yang lo lakukan jelek. Ya. Itu yang paling awal. Karena banyak yang punya pasangan atau punya teman. Gue gak bilang lo kayak gitu ya. Cuman kadang banyak yang punya pasangan, punya teman, punya siapa. Suka mikir, nih kok pasangan gue gak ngasih masukan segala macam. Tapi kadang kita, ya namanya juga pekerja seni ya, kadang punya ego ya. Ketika dia ngasih saran kita ngerasa kayak, emang dia ngerti ya gitu. Itu sih yang harus dilurusin dulu. Supaya Anissa juga kalau kita libatin dia nyaman gitu. Dan memang awal-awal nikah, gue ngasih tahu materi stand up gue, bagus gak sayang? Terus dia hati-hati banget. Aku boleh ngomong jujur, kayaknya kurang gitu. Kalau sekarang kayak sampah gitu. Jadi kayak Gak gitu jangan. enggak. Udah ada eskalasi. Jangan gue. Enggak. Kalau sekarang kayak sayang kayaknya gak bagus gitu. Nah ini rahasia gue ya. Hampir semua yang gue bikin itu gue kasih ke dia dulu buat dikasih masukan. Anissa itu super awam. Dia gak bisa nulis buku. Maksudnya gak pernah nulis buku. Jarang baca buku juga. Gak bisa bikin musik, gak bisa segala macam. Tapi lagu yang gue bikin orang pertama yang denger Anissa. Buku Timun Jelita, tadi ada beberapa yang bawa. Yang pertama baca draftnya itu Anissa. Bahkan materi-materi stand up gue, meskipun gue ngomongin dia juga ya. Itu kadang juga gue kasih ke Anissa buat kasih komentar. Dan gue percaya banget apapun saran dari dia. Kenapa? Karena dia gue posisikan orang yang memang bukan di industri gue. Sehingga itulah penonton dan pendengar gue, yaitu dia. Jadi mending satu orang Anissa bilang jelek, daripada 1000 udah keburu kita keluarin.
1000 bilang jelek gitu. Gue mending dia duluan yang bilang jelek. Jadi setiap hal pasti gue libatin gitu. Dan Anissa supportnya bentuknya itu. Sama ngurangin kagetnya sih ya. Karena dulu dia masih kaget ngelihat gue. Kayak gue bilang gue mau kerja. Tapi kan kerjaan gue sebagian besar ngelamun sebenarnya. Jadi gue masuk ke kamar, gue ngelamun. Dia datang bawain makanan, dia kaget. Katanya kamu kerja, kok kamu ngeliatin plafon gitu. Enggak, emang ini bagian dari kerjaan aku. Jadi kadang kita kan suka, orang yang gak di seni mungkin gak paham ya. Ngomong sendiri. Gue di kamar mandi suka ngomong sendiri, terus dia pas awal-awal gimana, kamu takut ya? Apa gimana sih? Aku mau masuk kamar mandi, kebetulan lagi gak ada suara air segala macam, jadi kayak oh ini gak ngapa-ngapain, ini gak ada orang. Terus tiba-tiba kayak, kok lama-lama kayak mendengar suara bisikan. Ternyata dia lagi ngaca kayak, tapi kadang mata tuh gak ngeliat ke diri sendiri kayak lagi menjawab seseorang lagi ngomong. Jadi kayak takut banget, mana nih rumah mistis banget kan. Jadi kayak oh dia ternyata temennya. Dia ternyata, tuh. Apa dia ternyata apa? Dia Nah, kan ternyata. waktu itu kan gosipnya rumah kita kan terus ada dia ternyata saya. Oh, ternyata oh kamu saya yang raja iblis saya ternyata. Raja terakhir. Iya. Raja iblis. Jadi kaget Takut banget waktu pas itu. ngomongnya di kamar mandi di titik yang paling serem itu. Jadi kayak ngapain ya gitu. Terjawab pertanyaan Renaldi? Aman, Makasih aman. Renaldi. Kita buka satu pertanyaan terakhir ternyata. Tadi sesuai janji saya, silakan kakak yang baju hitam. Selamat sore sebelumnya. Sore. Sebelumnya saya William Agung, saya dari Denpasar. Denpasar, Ya. Denpasar. Sebelumnya selamat ulang tahun untuk untuk Bang Radit. Gak apa-apa nak, kamu ngomong aja nak, gak apa-apa. Nah, Sesudahnya saya akan berterima kasih. makin formal nih, Iya. makin Jadi Bang, formal. saya ada Bang apa pak nih maunya nih? Bang aja biar lebih akrab. Wih, Oke. biar lebih akrab. Malah, Silakan. malah enggak ya, Iya. kalau bapak tuh. Malah jadi berjarak kita ini. Berjarak. Terus, Saya boleh nanyain 2 pertanyaan Bang. Wah boleh nggak ya? Boleh. Pertanyaan yang pertama nih. Boleh. Saya nih saya mau cerita dikit Bang. Boleh. Memang kamu gak dapet tiket cerita sialku ya kayaknya ya? Enggak Bang, soalnya udah keburu laku Bang. Oh iya, oke. Ya, jadi Bang. Jadi dulu saya kan kerjanya di universitas ini. Apa dosen? Enggak, saya staf akademik. Staf akademik, oke. Oke. Saya lagi jaga mahasiswa yang kuliah malam ini. Cerita horor nih. Nah, Bang. Horor. Nggak horor, Bang. Bukan? Bukan horor. Leak. Bukan. Bukan. oke. Jadi, Tiba-tiba mahasiswa jadi bola api. Terbang. Apa gimana? saya kan kebetulan sama pacar saya. Kebetulan. Pacar? Ya. Oke. Jadi kebetulan sama pacar. Nah pas itu kita berdua lagi sibuk kan sambil ngobrol. Nah kebetulan ada itu dosen lewat. Dosen lewat. Ya dia bilang sama saya, Bapak pinjem ya kamar mandinya gitu. Pinjem kamar mandi, saya mau ke kamar mandi gitu. Kamu yang Saya- ngomong. Nah dosennya. Oh dosen. Bapak. Ya. Kamu dipanggil bapak Ya. sama dosen. Ya. Oke. Terus. Nah dosennya itu kan cewek. Nah, Dosen cewek. Ya dosennya cewek. Nah saya kan ditanyain gitu, saya jawab langsung secara frontal, Inggi. Inggi. Ya. Artinya. Ya, artinya ya. Inggi. Ya, sabar. Ya. Inggi. Gak apa-apa. Nah, masalahnya gini Bang, udah gitu, saya kan ngobrol tuh, pulang gitu. Sayang mau apa? Inggi. Jadi kayak dia ngejek saya sama omongan saya sama dosennya tuh kok lembut banget sih ngomongnya Inggi. Gitu. Jadi Terima kasih sudah menghabiskan 4 Nah. menit waktu kami semua. nah, saya mau nanyain Bang. Boleh, Inggi. Kalau Bang pernah nggak mempunyai pengalaman kayak gitu? Terus gimana cara? Pernah nggak gue ada dosen perempuan Bukan. dan di saat yang bersamaan ada Anissa dan dosen itu ngomong Inggi? Tidak pernah. Ya, Itu tidak pernah terjadi dalam hidup saya. Saya tidak pernah jagain mahasiswa.
Sudah Saya terjawab. bukan staf akademik manapun. Sudah terjawab ya. Sudah terjawab. Sudah terjawab. Sudah. Tidak pernah. Lagi satu bang. Ah, Kan satu. dua tadi. Di email aja email. Panjang. Oh, satu boleh, satu boleh. Ya lagi satu. Ya Allah. Bang, Nanya apa cerita lagi nih? request. 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 Ya, Ini saya siapa request. sih? Ini Mas Inggi mas. Mas Inggi. Mas Inggi. Jangan Mas Iya. Inggi. Request apa? Jadi kemarin kan saya akhirnya dapat nih tiket dari abang. Tiket dari gua. Nah tiket Tiket nonton beli. nongkrong barengnya. Ya. Dapat tiket maksudnya. Oke. Ya. Gua bukan Ya. admin loket ya. Gua bukan. Ya. Bukan. Jadi setelah itu kan pacar saya cerita nih, iya makasih ya sayang ya udah dibeliin gitu. Ini pacar. Ya. Nanti aku mau cibit sama Inja Radit, boleh nggak? Mau apa? Cibit sama Inja. Apa? Cibit sama Inja. Apa sih? Sibuk Amanja itu apa? Cubit. Cubit. Ya. Sama injek. Iya. Lo mau injek gua? Di leher. Ini. Kok Boleh bisa? nggak? Buat apa? Gemes. Gemes. Kayak. Iya. Kita tanya istri saya ya. Kebetulan dia dosen. Di sini gemes sama kriminalitas sama ya? Iya. Cubit sama diinjek. Cubit dan injek. Kenapa pengen itu? Apa itu? Gemes aja. Gemes. Oh. Ya udah oke, tanya oke. Anissa boleh nggak? Ini ada pacarnya dia. Yang itu? Mau cubit dan injek aku. Tapi posisi gue berdiri kan. Ketika diinjak, ya kan. Gue gak perlu tiduran dong. Gak di pankreas kan. Nggak kan? Jadi kak, ini pacarnya mau Ini pacarnya. izin Ya ke kak, Anissa. aku denger kak. Enggak, ini. Gak usah emosi, gak usah. Soalnya ada penawaran lain. Dia minta izin, boleh gak Kak Anissa kakak ini injek abang sama cubit. Kak Anissa ditraktir spa. Iya, Ah. boleh. Boleh gak tadi? Boleh gak diinjek? Boleh gak cubit sama injek aku? Boleh, kita gantian ya. Aku yang ke dia. Kenapa jadi ribet? Kok jadi panjang ya? Sini, mau cubit Ya, injek sini. coba tanya boleh. Boleh silakan. Sini, cubit dan injek sini. Cubit deh, sini. Sorry, sepatunya hak nggak? Enggak. Sini, cubit. Ayo sini. Bener mau nggak? Bener lagi. Ayo silakan. Gue berharap dia bercanda bang. Sini, nggak apa-apa. Sini. Tunggu dulu. Konsep naik itu gue narik, bukan lu jatuhin gue. Ya cubit, mau di mana cubit? Maaf ya kak. Cubit, ya. Wait. Itu gerawuk gitu. Ada kukunya tadi. Injak boleh injak. Iya nggak apa-apa. Bali memang beda ya. Oke, thank you, makasih ya. Sudah. Makasih kak. Terima kasih. Bisa turun hati-hati. Bisa. Nih dijagain cewek lu. Silakan. Gini dong. Acara lalu ditutup dengan showcase akustikan lagu-lagunya Timun Jelita. Nah ini cuplikan penampilan Timun Jelita. Itu dia nongkrong bareng gue spesial untuk edisi ulang tahun yang ke-40.